Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Majelis pemirsa rahimakumullah. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah selalu melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, anugerahnya kepada kita. Termasuk pada kesempatan ini kita, kalau orang filsafat menyebutnya, dapat berhari raya. Karena kita mempergunakan kemampuan rasionalitas kita untuk membahas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempergunakan rasionalitas adalah hari rayanya orang yang suka berpikir. Kali ini akan kita bahas Allah Al-Jabbar yang terjemahannya ada bermacam-macam, paling tidak ada 3 terjemahan yang saya temukan. Yang maha pemaksa, yang maha perkasa, atau yang kehendaknya tidak pernah diingkari. Itulah terjemahan. Namun tentu kita tidak akan puas hanya dengan terjemahan. Kita akan membahas dari surah Al-Hasyr ayat 23 yang pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas Allah Al-Muhaimin, dan selanjutnya kita akan membahas Allah Al-Jabbar. Bagaimana para mufassir menafsirkan Al-Jabbar? As-Sa'di, tafsir As-Sa'di maksud saya, menafsirkan Al-Jabbar adalah dengan kalimatnya alladzi qahara jami'al ibad, yakni yang menundukkan semua hambanya. Wa ad'ana lahu sairul khalq, dan tunduk kepada Allah semua makhluknya. Selanjutnya menjelaskan alladzi yujbirul kasir wa yughnil faqir, yang artinya yang memperbaiki kerusakan dan yang mencukupi orang yang membutuhkan. Itulah Allah. Agak lain, tafsir Al-Jalalain menyebutkan jabara khalqahu ala ma arada. Allah Al-Jabbar adalah Allah yang memperbaiki makhluknya
sebagaimana Dia kehendaki. Juga jabaro di sini bisa diartikan yang menundukkan, yang memaksa makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya An-Nabulusi dalam kitab Mausu'ah Asma'illahil Husna mengartikan Al-Jabbar huwallah azza wa jal alladzi ajbaral khalqa. Allah yang maha agung, Al-Jabbar, karena Allah yang maha agung itu ajbaral khalqa, memperbaiki makhluknya, menundukkan makhluknya sebagaimana yang Dia kehendaki. Ala ma arada, lalu tidak cuma sampai di situ, wa hamalahu ma'alaih, dan mengambil alih urusan-urusan mereka. Selanjutnya dijelaskan oleh An-Nabulusi, aradu am lam yuridu, para hamba itu suka atau tidak, ahabbu am lam yuhibbu, senang apa tidak senang, cinta atau tidak cinta, Allah memang begitu kehendaknya, enggak bisa ditolak. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut, ai la yajri fi mulkihi illa ma yurid, di dalam kepemilikannya, di dalam kekuasaannya, di dalam kerajaannya, Allah itu yang berjalan hanya yang Dia kehendaki. Wala yahsulu fi kaunihi illa ma yasha, dan apa yang terjadi di alam raya ini, di pentas alam ini, adalah yang Dia kehendaki. Al-Biqai selanjutnya menjelaskan Al-Jabbar adalah Dia yang maha tinggi, sehingga memaksa yang rendah untuk tunduk kepada apa yang dikehendakinya. Dan jangan lupa, memaksanya itu untuk sesuatu yang baik. Sehingga kadang-kadang banyak yang menerjemahkannya, yujbiru itu memperbaiki. Dan Dia tidak terlihat atau terjangkau oleh yang rendah apa yang mereka harapkan untuk diraih di sisinya. Allah enggak terjangkau oleh apapun yang kita punya. Apakah mata, telinga, atau bahkan pikiran dan angan-angan kita. Ketundukan dan ketidakterjangkauan yang tampak secara jelas itu oleh karena terbatasnya apa yang dimiliki oleh makhluknya. Atau di dalam uraian yang lain disebutkan, karena begitu jelasnya sehingga tidak terlihat, tidak terjangkau oleh penglihatan matanya. Bagaimana meneladani di dalam berakhlak? An-Nabulusi menyatakan, fal mu'min miftahuhu al-haq. Orang mukmin itu kuncinya adalah kebenaran. Dengan kunci kebenaran itu, li ayyusila ilaihi laisa muhtajan ila madih wala ila sana wala ila mal. Karena kuncinya kebenaran, untuk sampai kepada Allah itu enggak memerlukan madih, kehormatan, penghargaan, sana, pujian, dan juga harta. Cukup dengan apa yang ada pada diri kita yang telah Allah karuniakan, kita akan sampai kepada Allah.
karena kuncinya adalah kebenaran. Selanjutnya, Al-Jabbar juga bisa disandang oleh manusia, tapi dengan penjelasan seperti yang diungkapkan oleh An-Nabi Lusi. Fal jabbaru minan nas alladhi yujbirul khuluqa bihayatihi. Orang kuat, orang perkasa adalah yang bisa memiliki pengaruh kuat untuk orang lain di dalam berakhlak melalui contoh yang dia berikan. Bihayati. Bahkan dilanjutkan, berakhlak itu sesuatu yang real, yang nyata, yang zahir, maka juga wasuratihi, dan rupanya, rupa apa yang kita lakukan, itulah yang ditiru orang. Wa amanatihi, juga kepercayaan kita, amanah kita. Wa sidqihi, kejujuran kita. Wa iffatihi, dan maruah kita, kehormatan kita. Wa istiqamatihi ala ayyuqtadu bih, dan istiqomah kita sebagai panutan. Itulah beberapa akhlak. Maka orang yang al-jabbar, manusia yang al-jabbar, manusia yang kuat, itu yufidu wala yastafid. Dia berfaedah untuk orang lain, tapi dia bermanfaat untuk orang lain, tapi dia tidak pernah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya lebih-lebih. Kecuali soal manajemen. Manajemen itu memang getting things done through the people. Tapi itu untuk kepentingan organisasi, dan memang begitu. Yu'assiru wala yata'assaru. Orang yang kuat, al-jabbar, adalah yang memengaruhi tapi tidak terpengaruh. Meneladani di dalam berakhlak, itulah yang dikemukakan oleh An-Nabi Lusi, dan dia menutup dengan aidah yang mengutip hadis yang menyatakan begini, hadza huwan nabi, inilah nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balagha minal kamali darajah, yang derajat kesempurnaannya telah mencapai puncak. Itulah Nabi Muhammad yang memiliki derajat yang kesempurnaannya sangat tinggi. Bagaimana dia? Annahu yu'ti wa la ya'khudh. Dia itu selalu memberi, Nabi Muhammad itu. Tidak pernah ngambil dari orang lain. Dia yang fa'ul khalqa kullahum. Bermanfaat untuk semua makhluk. Bahkan makhluk yang tidak taat kepada Allah sekalipun sesungguhnya mendapatkan manfaat dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan akhlaknya. Tapi Nabi Muhammad wala yantafi'u minhum, tidak pernah memanfaatkan orang pada umumnya untuk dirinya sendiri. Yu'assiru fihim, Nabi Muhammad sangat berpengaruh kepada mereka. Tapi wala yata'assaru, Nabi tidak terpengaruh. Oleh karena itu, meski kita menghormati kepada beliau, seandainya kita ini hidup bersama-sama beliau, atau katakan saja para sahabat menghormati beliau, tidak lantaran dihormati itu lalu berubah. Dia tetap seperti apa adanya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, Nabi Muhammad itu oleh seseorang dinyatakan begini, fa wallahi
inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Nabi Muhammad itu memberikan sesuatu yang pasti dia tidak khawatir karena dengan memberi itu dia akan menjadi fakir. Tidak. Itulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Al-Quran disebutnya sebagai uswatun hasanah, adalah teladan yang baik di dalam berakhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya selalu kepada kita, dan memang telah selalu diberikan, dan kita dapat menggapai petunjuk itu sehingga kita dapat berakhlak mulia. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.